Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Afandi, NRP 5120521028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang solusi persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah gabungan antara fungsi yang tidak diketahui secara eksplisit dan turunan, atau bisa disebut diferensialnya. Pada materi persamaan diferensial dibagi menjadi 5. Yang pertama, satu kelompok persamaan diferensial, kedua terapan persamaan diferensial, 3 PDB orde 1, 4 metode Euler, 5 metode Hund atau metode Euler. Yang pertama, kelompok persamaan diferensial. 1. Persamaan diferensial biasa atau PDB. PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa. 1. dy per dx sama dengan X plus Y. 2. Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. 3. 2 dy per dx plus X kuadrat Y min Y sama dengan 0. 4. Y plus Y cos X min 3Y sama dengan sin 2X. 5. 2Y min 23Y sama dengan 1 min Y. Peubah bebas untuk contoh 1 sampai 5 adalah X, sedangkan peubah terikatnya adalah Y, yang merupakan fungsi dari X atau ditulis sebagai Y sama dengan Gx. Yang kedua, kelompok persamaan diferensial. Persamaan diferensial parsial. PDB adalah persamaan diferensial yang mempunyai lebih dari satu peubah bebas. Turunan fungsi terhadap setiap peubah bebas dilakukan secara parsial. Contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial parsial, yaitu peubah bebas untuk contoh 1 adalah X dan Y, sedangkan peubah terikatnya adalah U, yang merupakan fungsi dari X dan Y, atau ditulis sebagai U sama dengan G buka kurung X, Y. Sedangkan peubah bebas untuk contoh 2 adalah X, Y, dan T. Sedangkan peubah terikatnya adalah U, yang merupakan fungsi dari X, Y, dan T. Atau ditulis sebagai U sama dengan G, X, Y, T. Yang ketiga adalah terapan persamaan diferensial. Persamaan diferensial berperan penting di alam, sebab kebanyakan fenomena di alam dirumuskan dalam bentuk diferensial. Persamaan diferensialnya sering digunakan sebagai model matematika dalam bidang sains maupun dalam bidang rekayasa. Hukum-hukum dasar fisika, mekanika, listrik, dan termodinamika biasanya didasarkan pada perubahan sifat fisik dan keadaan sistem. Berikut adalah contoh-contoh hukum-hukum dasar fisika yang menggunakan persamaan diferensial. Yang selanjutnya PDB orde 1. Bentuk baku PDB orde 1 dengan nilai awal ditulis sebagai Y sama dengan Fxy dengan nilai awal Y X0
dengan nilai awal Y, X0 sama dengan Y, PDB RD1 yang tidak mengikuti bentuk baku tersebut harus ditulis ulang menjadi bentuk persamaan agar ia diselesaikan secara numerik. Contoh persamaan berikut adalah persamaan diferensial biasa dan transformasinya ke dalam bentuk baku PDB orde 1. Selanjutnya, metode Euler. Metode Euler diberikan PDB orde 1, yaitu Y sama dengan DY per DX sama dengan Fx, Y dan nilai awal Y X0 sama dengan Y0. Misalkan YR sama dengan Y buka kurung XR tutup kurung. Adalah hampiran nilai Y di XR yang dihitung dengan metode Euler. Dalam hal ini XR sama dengan X0 plus RH, R sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Metode Euler disebut juga metode orde pertama karena pada persamaan hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Kemudian metode Euler sendiri dibagi menjadi tafsiran geometri metode PDB. Dalam persamaan diferensialnya menyatakan gradien garis singgung kurva XY, yaitu garis singgung dari titik X0, Y0 dengan gradien Fx0, Y0 dan berhenti di titik X1, Y1 dengan Y1 dihitung dari persamaan gambar 8.8. Selanjutnya dari titik X1, Y1 ditarik lagi garis dengan gradien Fx1, Y1 dan berhenti di titik X2, Y2 dengan Y2 dihitung dari persamaan gambar 8.8. Proses ini kita ulang beberapa kali, misalnya sampai lebaran ke N sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.2 ini. Kemudian metode Euler, analisis galat metode Euler. Meskipun metode Euler sederhana, tetapi ia mengandung dua macam alat galat, yaitu galat pemotongan atau Truncation error dan galat logokan atau kumulatif error. Galat pemotongan ini sebanding dengan kuadrat ukuran langkah, sehingga disebut juga alat per langkah atau error per step atau galat lokal. Galat logokan atau kumulatif error adalah galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya, galat yang terkumpul pada akhir langkah ke R. Kemudian metode Hone atau perbaikan metode Euler. Metode Hone adalah metode yang dapat merujuk pada peningkatan atau metode Euler yang dimodifikasi atau metode Runge Kutta dua tahap yang serupa. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.